Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum belajar selalu berdoa. Ya, baiklah, kita bertemu pagi ini di tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Bu gabung ya biar cepat habis karena waktunya juga sudah habis. Minggu depan kita sudah mau ulangan. Ya, anak-anak, tahukah kamu siapakah pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Iya, siapa? Ki Hajar Dewantara. Baiklah, untuk lebih jelas kita simak bacaan berikut ini. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Wardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di organisasi Budi Utomo. Ia bersama Dr. Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan INSE Partai pada 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia Merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda menolak pendaftaran itu pada 11 Maret 1913 dengan alasan organisasi ini dianggap bertentangan dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Pola kependidikan Ki Hajar Dewantara disebut sebagai sistem Among, yaitu seorang guru harus mampu menjadi pemimpin, mampu memberikan kesempatan dan menumbuh kembangkan pemikiran, serta mampu menjadi teladan baik dalam perbuatan dan perkataan. Dalam moto pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Jawa dikenal dengan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Anak-anak hebat ya, jasa Ki Hajar Dewantara itu apa ya? Yaitu pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang ya. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena beliau adalah tokoh yang paling berjasa untuk pendidikan nasional. Salah satunya yaitu dengan mendirikan perguruan taman siswa. Sikap yang bisa kita contoh dari beliau yaitu satu, pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan Indonesia. Jika tidak, kemungkinan yang terjadi jika tidak ada Ki Hajar Dewantara adalah kita mungkin tidak bisa bersekolah seperti sekarang. Tugas kalian jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari lagu-lagu nasional yang bertempo sedang. Sekarang kita akan membahas mengenai tempo lambat. Tempo lambat ditentukan berdasarkan jumlah ketukan pada lagu per menitnya. Ya, macam-macam tempo lambat yaitu grave, lambat dan berat, yaitu ketukannya 40 sampai 44 ketukan per menit. Yang kedua largo, lambat, lebar dan luas 44 sampai 48 ketukan per menit. Lento, lambat 50 sampai 54 ketukan per menit. Adagio, lambat 54 sampai 58 ketukan per menit. Dan terakhir larghetto, lambat tidak selambat adagio 63 sampai 69 ketukan per menit. Ya, penggambaran tanda tempo lambat juga dapat diukur dengan alat yang disebut dengan metronom Mailsel atau disingkat MM. Metronom Mailsel adalah alat yang memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambat lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Padamu Negeri menggunakan ketukan tempo grave. Kecepatan tempo grave sekitar 40 sampai 44 mm. Artinya, lagu tersebut harus dinyanyikan dalam rentang kecepatan 40 sampai 44 ketukan dalam waktu 1 menit.
Berikut contoh lagu bertempo lambat, yaitu Padamu Negeri ciptaan Gus Bini, temponya Grave, Sumpah Setia ciptaan C. Tuwuh, bertempo Largo, Tuhan Lindungi Ibu Pertiwi ciptaan MP Siagian, bertempo Largo, dan Tanah Airku ciptaan Ibu Sud, bertempo Larghetto. Anak-anak, tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Iya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juli 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru sekolah rakyat di Surabaya. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rais Rimben, keturunan bangsawan Belanda. Keturunan bangsawan Bali. Ketika lahir, orang tuanya memberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sakit-sakitan, ayahnya mengganti namanya menjadi Soekarno. Soekarno kecil tinggal bersama sang kakek Raden Hardjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno disekolahkan di HIS. Kemudian ia pindah ke Mojokerto mengikuti tugas ayahnya. Di Mojokerto, Soekarno sekolah di ST Inslande School atau IS. Pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europeesche Lagere School. Dan pada tahun 1915 Soekarno melanjutkan sekolah di HBS Surabaya. Pada tahun 1920 usai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya di Technische Hogeschool, sekarang ITB di Bandung, mengambil jurusan teknik sipil. Selama masa pendudukan Jepang, Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan lain mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasannya tentang Pancasila. Kemudian rumusan tersebut dijadikan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, karena para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda telah mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio internasional. Dengan kalahnya Jepang, berarti ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan DRS Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, lengkapilah peta pikiran ini berdasarkan informasi yang telah kalian baca di bacaan di atas. Ya, kalian tuliskan nama tokohnya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, adakan di bacaan tadi, pendidikannya apa, sikap yang kalian perlu teladani apa, perjuangannya dilakukan apa, dan kesimpulannya bagaimana. Ya. Insinyur Soekarno atau lebih dikenal Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia. Selalu dikenal dan dihormati oleh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Hal tersebut dikarenakan selama hayatnya Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila merupakan cita-cita rakyat Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita tersebut dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan. Selain saat itu, rakyat Indonesia diwajibkan melakukan kegiatan menanam komoditas ekspor. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Akibatnya, pemerintah Belanda hidup sejahtera di tengah penderitaan rakyat Indonesia. Ya, penderitaan rakyat Indonesia mendorong semangat melakukan perlawanan demi kemerdekaan. Bangsa Indonesia mulai memperjuangkan keadilan sosial pada setiap lapisan masyarakat. Salah satu tokoh yang turut memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia adalah Muhammad Hatta.
Muhammad Hatta membuat gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Menurut Muhammad Hatta, tujuan negara yaitu memakmurkan rakyat dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi merupakan bentuk perekonomian yang paling cocok bagi Indonesia. Melalui koperasi, Muhammad Hatta bermaksud memajukan kesejahteraan anggota dan perekonomian nasional sehingga masyarakat menjadi adil dan makmur. Sikap kepahlawanan Muhammad Hatta dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi nilai-nilai sila kelima yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita. 2. Bersikap adil dalam membagi tugas piket kelas. 3. Membantu sesuai dengan kemampuan secara sukarela. 4. Pantang menyerah ketika mengalami kegagalan. Dan ikut serta dalam kegiatan koperasi sekolah yang berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas bawah ini. Tuliskan 4 contoh tindakan yang mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selamat belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.